tepatnya di kamar mandi. Di situ sering tercium aroma darah segar. Tepatnya saat maghrib, Bang. Mbak. Kamu sih sosok itu? Dari penglihatannya Caca? Sosok itu nggak suka sama kamu. Kenapa sosok itu? Caca jangan blank. Enggak Kalau blank. Takdir adalah ketetapan Tuhan. Setiap manusia mengalami takdir baik dan takdir buruk. Acara ini akan mengungkap sebuah kebenaran. Kadang manusia melawan arus untuk menghindari takdir buruk mereka atau bahkan tenggelam pasrah dalam takdirnya. Setiap pilihan akan menentukan nasibnya sendiri yang terus terhubung dalam lingkar takdir. Mungkin banyak yang mensangsikan atau tidak percaya bahwa pernikahan gaib antara manusia dengan makhluk gaib itu ada. Saya mohon Master Limbat dan Caroline boleh jujur kepada pemirsa di rumah. Apakah sesungguhnya memang benar ada perkawinan gaib tersebut antara manusia dengan makhluk astral? Ada. Jawabannya ada, Bang Obi. Dan bahkan ada yang membuat kontrak. Apa tujuan mereka menikah dengan makhluk astral ya? Contoh pesugihan, jabatan, dan itu nggak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Dan tidak semua pelaku paranormal bisa melakukan kawin kontrak tersebut dengan alam gaib. Master, singkat saja jawab dengan iya atau tidak, anggukan atau gelengan, Master. Apakah Master punya rekan yang datang ke Master dan beliau ini tersiksa akibat pernikahan gaibnya? Ada. Apa yang terjadi dengan laki-laki ini? Jatuh miskin? Sakit keras? Atau menyesal seumur hidup? Boleh bisikan ke Caca? Sekarang sudah tidak berdaya, lumpuh total. Mas Galuh, kalau melihat dari secara ilustrasi, sampaikan saja secara verbal. Baik. Ciri-ciri dari wanita gaib ini yang dinikahi itu, apakah memang aslinya cantik atau itu hanya kamuflase? Sebenarnya hanya kamuflase aja, Bang Robi. Oke. Karena wujud aslinya sebenarnya sangat menakutkan. Tidak ada yang benar Tidak ada yang wajahnya. baik wujudnya. Oke. Pemirsa, dari obrolan saya tadi semoga bisa menjadi sebuah perhentian bagi Anda semua yang berniat untuk melakukan pernikahan gaib. Tapi itu tidak akan pernah bisa berhenti buat orang yang serakah, Bang Obi. Serakah? Ya. Oh, karena harta. Harta. Dan semua itu dimulai dari dendam. Ya pemirsa, sekarang kita akan bertemu dengan narasumber kita. Langsung saja, Caroline. Kamu maju ke depan. Andia seringnya melihat makhluk halus selalu mengalami kecelakaan dan emosian, membuat hidup keluarganya semakin berantakan. Dirinya mengaku jika semua ini karena diguna-guna oleh seseorang yang iri kepadanya. Takdir buruk apa yang harus dijalani Andia? Sebelum saya ngobrol sama Mbak, saya manggilnya ya. Oke, Mbak Andia. Proses apa tadi yang kamu lakukan itu? Sampai kamu panasan tangannya, kenapa? Ada apa? Panas itu berasal dari energi narasumber. La ilaha. Hah? Apa yang terjadi nih? Cak, Master. Jadi
sosok yang di belakang ibu. Wow. Wah, ada yang bereaksi pemirsa. Jadi Bang Obi, sosok yang di belakang Ibu Andia ini Ya, mengetahui apa yang akan terjadi Master di boleh. lingkar takdir. Kita akan membantu Ibu Andia dan sosok di belakang Ibu Andia ini merasa terancam. Sosok apa? Di belakang. Maksud Caroline di belakang atau di dalam dirinya? Di belakang. Di belakang. Tapi Ibu Andia sudah dikontrol oleh sosok ini dalam waktu yang cukup lama yang mengakibatkan sosok ini merasakan Ibu Andia ini adalah milik dia. Mas Galuh, apa yang kata Caca tadi kamu bisa melihat? Ya, Bang. Boleh, Cak, minta tolong dijaga langsung. Masa tolong dijaga, maksud aku jangan sampai unfall lagi, karena aku butuh banyak tanya. Mas Galuh mungkin bisa. Mbak, kalau Mbak nggak fokus, Mbak nggak bisa disembuhin nanti. Ya? Dan, ya, dijagain Master ya. Serahin ke Master ya. Ya pemirsa, ini saya minta tolong Master untuk bisa memagari biar Mbak Andianya bisa fokus, karena kalau beliau pingsan saya nggak bisa menggali informasi. Dan sepertinya Caca udah mau mulai mentransfer ke Mas Galuh. Serem Mas sosoknya. Cukup menyeramkan, Bang. Sudah lama di sini, di samping dia, di belakang dia. Cukup lama. Cukup lama. Lumayan, sangat lama. Di atas 8 tahun. Saya boleh tanya sama kalian berdua, ini tuh bawaan atau dia ketempelan atau apa ya? Di rumah lama. Rumah lama? Sudah bisa cerita? Insya Allah. Ya Bang Oke. Obi, sebelum Ibu Andia bercerita, Mas Galuh bisa menggambarkan, memvisualisasikan sosok yang selalu bersama Ibu Andia. Sejujurnya pemirsa, saya sebagai pembawa acara di sini agak bingung ya. Sama sosok Caca atau energi Caca, Mbak ini bentrok. Sama Master kenapa bisa tenang ya? Penunggu kamu nyaman? Mungkin. Mungkin. Oke Mbak, saya mau konfirmasi. Fokus ya, dijagain Master ya. Tadi Caroline bilang, ini adalah bukan bawaan dari lahir, tapi bisa dibilang kamu kesambet atau ketempelan 8 tahun lalu dari sebuah rumah. Ya. Siap bercerita? Silakan Mbak. Dimulai saya pindah ke kota Karawang. Dari situ saya sudah sering kadang-kadang melihat makhluk halus. Terus saya menjalani usaha itu bangkrut, semua saya nggak bisa jalan. Bawaan rumah atau ada orang yang sirik sama saya, atau sampai saya pindah ke kota Bekasi pun sama. Hidup saya selalu ditimpa kesialan, apes, susah rezeki, susah jodoh. Pokoknya mau dibikin hancur. Dan sering dialami gangguan-gangguan, penampakan. Keberadaan Mbak di kota Karawang itu dari tahun berapa ke berapa? 2014 sampai 16. Hanya 2 tahun? Hanya 2 tahun. Teror tersebut mulainya di tahun 2014 2014. tersebut. Jadi 2 tahun Mbak dalam teror yang sangat dalam. Iya. Mbak berpikir kalau Mbak pindah ke Bekasi, semua Aman. akan pudar. Mm. Ternyata makin strong, Iya. makin kuat. Makin kuat. Waktu di Karawang itu saya kecelakaan sampai 2 kali, patah, retak tangan, kaki. Terus di Bekasi itu gatal-gatal seluruh badan. Itu semenjak saya difoto, selfie, berapa kali 2 kamera, muka saya berbentuk seperti ular. Dari situ 2 hari kemudian, langsung di situ mulai gatal-gatal sampai sekarang. Sosok yang paling negatif adalah sosok yang sudah ada di rumah lama ibu. Ibu tidak begitu lama untuk tinggal di situ, sekitar 2 tahun. Lalu ibu pindah ke kota lain tanpa ibu mencari tahu informasi tentang rumah tersebut.
Abang, rumah yang sudah 8 tahun Ibu tinggalkan, itu meninggalkan barang dari pemilik lamanya. Jadi Ibu Andia bisa dibilang salah sasaran. Di rumah lama Ibu Andia, tepatnya di kamar mandi, di situ sering tercium aroma darah segar. Tepatnya saat maghrib, Bang. Mbak. Kamu sih sosok itu? Dari penglihatannya Caca? Sosok itu nggak suka sama kamu. Kenapa sosok itu? Caca jangan blank. Enggak Kalau boleh. ibu pingsan, kamu blank, abang bingung nih. Kenapa dia nggak suka sama Caca? Ceritain abang dong. Ada kejadian apa? Karena dia udah ngebaca saya akan melakukan apa ke dia. Oke, ibu bisa Bang Robi tanya? Ya, izin ya. Kuat? Tadi Caroline membaca dan melihat setiap jam 6 menuju maghrib atau selepas maghrib selalu ada bau darah. Iya. Bau darah betul? Ya. Di rumah yang lama? Yang di Bekasi. Oh, yang di Bekasi juga? Kamu pernah dimimpikan nggak Ibu dengan sosok ini? Saya nggak pernah mimpi, saya cuma mimpi Sosok laki-laki. Sosok pria. Sosok pria. Wajahnya tidak terlihat dengan jelas dan itu beberapa kali. Di rumah Ibu yang 8 tahun Ibu tinggal di situ, ada sosok wanita panjang, wajahnya rata. Ibu sadar, Bu. Ini sumpah ya pemirsa, saya sangat-sangat penasaran dengan kondisi rumahnya Ibu karena tampaknya ini adalah tentang rumah yang sebenarnya tidak nyaman. Yang Tidak hawanya nyaman, Bang. Terornya yang Ibu dapatkan teror itu hampir setiap hari. Dan ada ledakan di atap rumah ya, saat malam hari. ya. Dan seperti siraman pasir. Tuh. Wow. Saya udah nggak nyaman di rumah, nggak bisa tidur. Master, biar Master ke sana, Ibu jangan ngeliat Caca dulu. Kalau Ibu Anfal, Ibu jangan Caca dulu ya. Ibu jangan Caca dulu, sebentar. Kenapa, Master? Kenapa kamu? Aman? Aman. Titipin, Master. Oke, jangan lihat tuh kalau lainnya. Aman ya? Badan Ibu mulai terasa gatal setelah Ibu pindah di rumah yang 8 tahun Ibu tinggali. Iya. Oh. Suara ledakan dan suara pasir itu beradanya di rumah tersebut. Ya. Jadi sudah jelas Bang Obi, sasarannya adalah penghuni lama dari rumah tersebut. Teror yang didapat oleh pemilik lamanya itu cukup sadis, sehingga mereka berpindah. Tapi kesalahan yang mereka lakukan adalah mereka menjual rumah tersebut tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Oh, saya penasaran sama rumahnya Ibu ini. Pemirsa, kita langsung saja siap-siap untuk menyaksikan bersama-sama. Buat Anda yang punya kemampuan seperti Caroline dan teman-teman saya ini, silakan Anda melihat bersama seperti apa makhluk yang ada di rumahnya Ibu. Selamat menyaksikan. Ini yang di Bekasi, Ibu? Bukan? Oh, ini bukan, ini yang di Pondok Labu sekarang. Yang sekarang? Iya. Itu barusan cermin horor banget. Stop. Stop. Stop, bisa mundur lagi dikit. Ada sosok wanita di rumah baru Ibu, di mana sosok tersebut sering berdiri di depan kaca ini. Ini cermin dari rumah lama, Bu?
Iya, dari rumah Ya. lama ya, Dari rumah lama Ibu bawa ya? Iya. Pantesan, jadi energinya keserap di situ. Kebawa ke rumah baru. Saya mau nanya sama Ibu, selain berhadapan dengan Caroline, Ibu bereaksi seperti tadi itu kepada siapa aja? Kepada setiap saya yang saya berobat, selalu saya begitu. Sama Master malah tenang ya? Saya izin boleh, Caroline? Ya. Sebelum ke tahap selanjutnya. Master, jika diizinkan, saya tahu ini mungkin di luar dari apapun itu. Master bisa bantu saya nggak untuk berkomunikasi dengan apa yang ada di Ibu? Kenapa sama Master seakan dia takut atau bersahabat atau apa ini? Boleh, Master? Ya, pemirsa, kita akan melihat Master berkomunikasi. Izin ya, Cak ya? Untuk bisa berkomunikasi atau berbicara dengan makhluk yang ada di Ibu ini dan di rumahnya. Saya penasaran kenapa sama Master doang ini akurnya, bersahabatnya. Silakan, Master. Pemirsa, hasil komunikasi Master dengan makhluk apapun yang ada di tubuh Ibu ini, hasilnya adalah sebuah kebetulan saja. Kalau makhluk ini bertemu dengan Master itu merasa nyaman. Sama seperti kita, kalau misalkan kita jatuh cinta sama seseorang, kita nggak punya alasan, kita bisa nyaman sama orang itu. Seperti itu, Master. Jadi bukan karena tentang ilmu, atau asal, atau tempat tinggal. Jadi kenyamanan. Tapi ini bukan yang seperti jatuh cinta, seperti makhluk gaib tadi itu bukan, Master ya? Unik ya, Master? Ibu, tapi bukan berarti, saya ngomongnya Ibu atau sosoknya ya? Saya bingung nih. Bukan berarti takut dengan Master Limbat. Tidak. Tapi kalau sama yang mau menyembuhkan, takut. Enggak, sama Caroline nggak takut. Ini unik ya, pemirsa. Menantang nih makhluk ini. Baru ini narasumber di Lingkar Takdir, dalam tanda kutip menantang teman-teman saya, dan Caroline silakan. Ya, pemirsa, ini Caroline sedang mentransfer energinya kepada Mas Galuh agar lebih cepat penggambaran tentang makhluk ini, karena saya sungguhnya penasaran. Saya yakin bukan satu atau dua ini makhluk. Kalau mukamu makin jelas, makin tahu namamu, kamu dibakar. Sebelum Caca spill ke pemirsa, sampaikan ini, saya mau tanya. Ketika Caroline menyampaikan atau mentransfer energi itu, apa yang kamu rasakan ya? Waktu tadi Mbak Caca mentransferkan energi memang sangat berat, dan beberapa entitas ini memang banyak di sekitar Pak ini. Ya. Jadi memang energinya sangat berat sekali. Berat, tapi kamu bisa lebih cepat ya, Mas, Iya. menyampaikannya ya? Iya, karena apa yang dilihat Mbak Caca memang sebenarnya ada sangat banyak. Lebih dari ini sebetulnya. Benar kan? Ini wajah jelekmu. Kamu tahu tidak? Kamu menyakiti Ibu Andia. Ibu Andia bisa kembali sadarannya? Ibu Andia? Master minta tolong kembalikan Ibu Andia. Itu saya ada gambar motor, ada cermin, ada muka rata. Dan ada anak kecil. Ya, anak kecil ini yang selalu menyebabkan Ibu Andia kecelakaan. Dari kota Karawang dan mengikuti Ibu Andia sampai ke rumah yang baru yang sekarang Ibu tinggali. Sosok wanita berwajah rata. Di rumah Ibu di Bekasi, tepatnya di jendela, mengarah keluar. Tapi sosok ini tidak negatif karena memang dia tinggal di situ dari sebelum rumah itu dibangun. Ibu harus membuang kaca ini. Ya. Setuju.
Setuju Karena saya. begitu banyak menyimpan energi negatif. Saya mau nanya sama Ibu ya. Ibu kan hadir di sini karena keluhan yang sudah sekian lama, belasan tahun. Setelah selesai dari acara ini, Ibu harapannya apa? Ibu maunya apa? Saya pengen sembuh, saya pengen normal seperti sedia kala gitu. Saya nggak mau ada gangguan lagi. Kemarin aja terakhir saya tadi yang ada tip speaker itu saya naruh HP di atas itu lagi dengerin lagu. HP saya mental ke kolong meja situ. Kenapa ini kok? Kartu kamu jatuh. Sering kayak gini juga di rumah? Pintu kebuka sendiri? Di rumah sekarang mah belum. Kalau yang rumah dulu pernah kebuka sendiri. Kadang-kadang kan pintu saya dilapisin hordeng. Kadang hordengnya kayak ada nyibak gitu. Tapi di rumah Bekasi sering banget ya, Bu? Iya, yang ke Bekasi yang sering Barang-barang banget. berpindah. Ya, terus meja, saya punya meja makan dari kaca bundar. Itu ada adik saya di situ pas lagi di rumah. Tiba-tiba malam Jumat itu sekitar jam 10 lebih, itu kaca tidak retak, nggak apa. Tiba-tiba seperti ada orang yang mukul, saya keluar dari kamar. Pas saya ke dapur, itu udah belah dua. Itu 5 mili loh, tebel. Tadi ada adiknya ya? Ada adik saya. Aku boleh minta WHM? Adiknya Ibu mana? Ini yang Oh bagian. iya. Namanya siapa, Mbak? Mbak Santi ya. Oke, Mbak Santi ini berarti kakaknya. Nomor 1, Mbak Santi nomor 3. Mbak Santi pernah tinggal bareng? Tinggal bareng sih dulu waktu masih kecil. Dulu waktu masih kecil. Rumah tangga udah masih kecil. Oke, pada saat keluhan-keluhan ini mulai dari tahun itu, apakah pernah menemani ketika sedang ada keluhan atau teror? Malam itu saya lagi nginep di rumah kakak saya. Ya. Kebetulan itu malam Jumat kalau nggak salah ya. Kayaknya masih jam 10-an. Kami itu lagi bercengkrama di kamar. Keponakan satu lagi di kamar satu lagi. Tiba-tiba tuh kayak suara wow gitu. Saya langsung teriak kontak karena keponakan saya ada di luar kan. Saya langsung teriak, "Pin, ada apa?" Nggak taunya yang namanya meja makan segede gitu tuh bisa belah dua. Kalau seperti sosok makhluk halus yang pernah terlihat ada atau pernah Mbak rasakan ada? Lagi itu pas kebetulan ada keponakan satu lagi dari sepupu main ngobrol kita sampai malam kebetulan. Sampai jam 12 malam tuh masih ngobrol gitu. Kakak saya tadinya berdua tuh lagi ngobrol. Nah, saya bangun, ikut ngobrol lah. Ketika itu tuh mereka sudah tengok lagi ke jendela, tengok lagi ke jendela. Saya bilang ada apa? Ada sosok katanya mukanya rata. Atmosfer ketika pertama kali Mbak melangkahkan kaki ke dalam rumahnya itu gimana sih Mbak? Panas? Hawanya gimana? Sebetulnya memang aura rumahnya tuh kalau kata saya ya agak pengap saya. Dimanapun pindahnya dan tinggal, selalu merasakan pengap, Pengap. gitu. Dulu yang di Kerawang juga begitu. Kalau dari tetangga sendiri ada Sama. kesaksian nggak? Sama. Ada. Sama. Ini kan sebelumnya tadi kakakmu kan berpikir ini adalah serangan dari seseorang. Iya. Itu sudah menjadi isu dalam keluarga berarti. Ya kita sih sebenarnya nggak nuduh ya. Ya. Cuman pemikiran kakak saya tuh kayaknya mengarah ke situ. Oke Mas, silakan. Duduk lagi boleh, silakan. Terima kasih Mbak, terima kasih banyak. Ya pemirsa, ini saya melihat Master memberikan sebuah sinyal ke saya. Ada satu potong bambu kecil ya Master ya. Ini ya, berwarna hijau, masih muda. Hijau ada kuningnya dikit dan juga ini saya lihat ada secangkir air. Ya ini tampaknya memang Master langsung mengambil tindakan nih Cak. Karena memang sudah harus dilakukan. Kenapa Mbak? Sakit. Hah? Gak apa-apa. Dikuatin. Biar kelar. Biar selesai masalahnya. Sakit? Silakan, Cak. Ibu, lihat aku. Sama Caca dia bereaksi pemirsa. Mbak yang di dalam harus kuat yuk.
Biar kelar. Master butuh apa? Oh, ya pemirsa, ini sedang diambilkan sebuah kendi oleh tim. Hajar, Cak. Master ada kendi. Oh. Yang di rumah juga kalau bisa. Tolong yang di rumah juga fokus, apalagi di studio. Aku bergerak sendiri kendiri. Merinding aku. Fokus ya. Aku sudah boleh tanya Master, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Master? Pemirsa, saya cukup shock di sini mendengar apa yang Master barusan sampaikan. Master Limat baru menyampaikan ke saya bahwa semua, sekali lagi semua, berarti jumlahnya yang 3 tadi atau bahkan lebih. Lebih, Master, lebih. Semua sudah dimasukkan ke dalam kendi ini. Dan tadi saya kira saya salah lihat, ternyata benar di depan mata saya sendiri kendinya bergerak sendiri seperti ada pemberontakan, Master, ya, melalui medium bambu tadi. Jadi makhluk-makhluk halus yang sudah dimasukkan ke sini dan sudah terkunci akan dilarung oleh Master Limat. Wow. Caca, silakan, ada apa yang mau disampaikan? Ibu Andia, permasalahan Ibu kedepannya tidak akan terulang lagi. Tapi ingat Ibu, jangan pernah datang ke tempat yang salah. Ya. Atau itu akan mengulang cerita lama. Jangan pernah ketemu sama orang yang salah. Ya. Setuju saya, Bu. Kalau aku sebagai adik lah ya, kita kan nggak jauh beda usianya. Sebagai adik mau bilang ke Ibu ini lagi diperban nih lukanya, ya. Tapi kalau Ibu garuk-garuk terus, berdarah lagi nanti. Lebih dekatkan diri sama keluarga. Terima kasih sudah selalu mendampingi kakaknya, ya. Dan juga dengan ponakan-ponakan lainnya, mungkin ya, Bu ya. Semoga ya, Bu ya, sehat terus ya. Positive thinking, itu yang penting. Iya. Ya. Terima kasih banyak. Dan terima kasih Caroline, Mas, dan juga Master. Ya pemirsa, satu masalah telah diselesaikan oleh ketiga teman saya di sini. Dan solusinya akan dilarungkan oleh Master nanti ya, semuanya makhluk halusnya yang sudah masuk ke dalam kendi tersebut.